Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di kegiatan belajar 5 ya, yaitu pemodelan bentuk aljabar. Ini adalah materi terakhir di bagian belajar aljabar. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat-kalimat yang nanti akan kita ubah dalam bentuk matematika. Baik, ini yang pertama, mengubah kalimat sederhana menjadi bentuk aljabar. Jadi sebelum menyusun bentuk aljabar dari suatu masalah yang kompleks, kita harus memahami dulu ya, menyusun bentuk aljabar dari kalimat yang sederhana ya. Tidak contoh, misalkan yang A ya, umur ibu 5 tahun kurangnya dari umur ayah. Jadi misalkan, jadi kita harus ada pemisalan ya. Pemisalannya itulah yang nanti akan menjadi variabel. Ingat, variabel itu adalah lambang atau simbol yang mewakili jumlah sesuatu. Ini misalkan umur ibu adalah I, sedangkan umur ayah A. Nah ini kalimatnya, umur ibu I 5 tahun kurangnya, ini 5 berarti, kurangnya berarti negatif ya, min, dari umur ayah. Jadi umur ibu itu sama dengan kurangnya dari umur ayah, 5 kurangnya. Nah berarti artinya umur ayah dikurangi 5. Nah ini maksudnya. Lalu yang B, panjangnya lebih 20 cm dari lebarnya. Misalkan panjang itu adalah P, lalu lebar itu adalah L. Panjangnya lebih 20 cm, berarti P itu sama dengan lebih 20 cm dari lebarnya. Lebarnya ditambah 20. Lalu yang C, 4 tahun yang lalu. Misalkan tahun sekarang itu sama dengan T gitu ya. Ini 4 tahun yang lalu. Kalau yang lalu berarti mundur ya. Kalau 4 tahun yang lalu berarti T dikurangi 4 gitu ya. Lalu yang terakhir yang D, 3 kali suatu bilangan ditambah 2. Misalkan suatu bilangan ya, bilangannya itu saya tulis apa ya, Z misalkan. Nah ini ada kata-kata 3 kali. Nah berarti nanti apakah Anda 3 dikalikan itu suatu bilangannya ditambah 2. Jadi 3 dikali dengan bilangannya, atau dalam hal ini sudah dimisalkan Z ditambah 2. Nah seperti itu ya. Nah ini adalah proses mengubah kalimat sederhana menjadi bentuk aljabar. Jadi sebelum kita mengerjakan soal yang kompleks, hal seperti ini harus kita pahami terlebih dahulu. Ini yang kedua, mengubah masalah konseptual menjadi bentuk aljabar dan menyelesaikannya. Pak Joko memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu 8 sapi perah, 15 kambing etawa, yang menghasilkan susu setiap hari. Susu yang dihasilkan dari kedua jenis ternak tersebut jumlahnya berbeda, tetapi masing-masing jenis ternak menghasilkan banyak susu yang sama. Nah, buatlah bentuk aljabar dari banyaknya susu yang didapatkan Pak Joko dari kedua jenis hewan ternak tersebut. Ini harus kita analisa satu persatu ya. Di sini objeknya ada sapi dan kambing. Nah, masing-masing kambingnya ini menghasilkan susu ya dengan jumlah yang berbeda. Ini misalkan aja ya. Jadi pemisalannya adalah untuk banyak susu yang dihasilkan oleh sapi ya, yang dihasilkan sapi itu sebut saja X. Lalu yang dihasilkan oleh kambingnya itu adalah Y. Jadi setiap sapi menghasilkan banyak susu itu X, sedangkan kambing menghasilkan banyak susu Y. Nah karena ada 8 sapi dan 15 kambing, jadi bentuk aljabarnya menjadi 8X ditambah 15Y ya, gitu aja. Sekarang yang nomor 2, Galih dan Robi keduanya mempunyai kelereng. Kelereng kepunyaan Galih 2 kali dari kelereng kepunyaan Robi. Sedangkan jumlah kelereng keduanya adalah 18 kelereng. Berapakah banyak kelereng masing-masing? Nah ini pemisalannya adalah untuk kelereng yang dipunyai Galih kita sebut G itu misalkan, sedangkan banyak kelereng Robi kita misalkan R gitu ya. Nah, banyaknya kelerengnya Galih itu 2 kali kelerengnya Robi, berarti Galih itu sama dengan 2 kalinya Robi, atau G sama dengan 2R. Lalu yang kedua adalah
jumlah kelereng keduanya itu 18. Berarti G ditambah R itu sama dengan 18. Pertanyaannya, berapakah jumlah kelereng masing-masing? Ya, ini sebut saja untuk persamaan yang pertama, ini untuk yang kedua. Ini 2R ditambah R sama dengan 18. Jadi 2R ditambah R itu adalah 3R sama dengan 18. R sama dengan 18 dibagi 3. Jadi R nya sama dengan 6. Nah, karena R nya 6, nah kita bisa mencari punyanya Galih atau yang G ya, dengan menggunakan salah satu persamaan ini ya. Saya ambil yang atas saja, G sama dengan 2 dikali R. Jadi G sama dengan 2 dikali 6 ya. Jadi G sama dengan 12. Jadi kesimpulannya adalah kelereng Galih sebanyak 12, sedangkan kelereng Robi itu 6. Nah, sekarang yang ketiga ya. Ayah memiliki kebun jambu berbentuk persegi panjang dengan luas 168 meter persegi. Jika 2 kali panjang ditambah 10 adalah lebar dari kebun tersebut, hitunglah panjang kebun tersebut. Jadi sekarang kita misalkan panjangnya itu adalah P, lalu lebar itu adalah L. Ini keterangan yang kita ketahui. Yang pertama adalah luasnya 168 meter persegi, lalu ada 2 kali panjang ditambah 10 adalah lebar ya. Jadi ini yang pertama luasnya dulu 168 meter persegi, lalu lebarnya itu sama dengan 2 kali panjang ya ditambah 10. Nah, maksudnya begini ya. Kenapa kok lebarnya lebih panjang ya daripada panjangnya? Rata-rata kalau persegi panjang itu yang lebih panjang itu namanya panjang, dan yang pendek itu namanya lebar. Nah, ini kebun itu rata-rata lebarnya itu justru yang paling terpanjang. Jadi gitu ya. Maksud dari soal ini seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu ini berarti panjangnya dan ini adalah lebarnya ya, sedangkan luas itu adalah panjang dikali lebar. Karena ini lebarnya itu adalah 2P plus 10, nah ini L sama dengan P dikali L nya saya ganti dengan 2P plus 10. Nah, ini kalau misalkan diteruskan akan menjadi 2P kuadrat plus 10P. Nah, luasnya adalah 168. Jika semuanya saya tarik ke kanan akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi persamaan kuadrat dengan variabelnya P. Ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita bagi 2. Nah, ini di materi sebelumnya tentang pemfaktoran bentuk aljabar, bentuk ini akan menjadi seperti ini. Nah, karena sekarang menjadi P plus 12 dikali P min 7 sama dengan 0, maka di antara keduanya ini salah satu kemungkinan bisa bernilai 0. Yang pertama bisa jadi P plus 12 nilainya sama dengan 0, maka P sama dengan min 12, atau P min 7 sama dengan 0, atau kalau dicarikan P sama dengan 7. Ya, jadi panjang kebun ya sama dengan 7 meter. Baik, ini adalah evaluasi kegiatan belajar yang 5. Ini ada soal latihan untuk kalian bisa pelajari. Ini yang nomor 1 dan 2. Dan ini untuk kelanjutannya nomor 3, 4, dan 5. Oke, itu untuk kalian latihan di rumah. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Selamat belajar.